Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa nasihat yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan hidup mungkin senantiasa mendapati nasihat, ya. Kadang kita mendapati petunjuk yang membawa kita menuju jalan kebenaran, mengantarkan kita kepada jalan yang bagus, kedamaian, kebahagiaan. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan yang sempurna untuk kita, sebagai pemberi peringatan kepada manusia. Melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, banyak nasihat yang agung yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis tersebut terdapat 3 wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat bernilai bagi setiap muslim, bagi setiap orang-orang yang beriman di dalam menjalani kehidupan ini. Hadis ini, ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, menceritakan seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meminta nasihat. Beliau meminta nasihat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat yang singkat, namun penuh dengan makna, penuh dengan faedah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan 3 wasiat yang ringkas. 3 wasiat yang ringkas namun sangat-sangat mendalam di dalam kehidupan ini. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumtum fi salatika fasalli salatan muwaddi'. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في يد الناس." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumtum fi salatika fasalli salatan muwaddi'." Apabila kamu ingin mendirikan salat, apabila engkau bangkit untuk mendirikan salat, fasalli salatan muwaddi'. Maka kata Nabi SAW, salatlah engkau seperti hanya orang yang mengucapkan kata perpisahan, seperti hanya orang yang akan berpisah. Wala tatakallam, wala takallam, janganlah engkau berbicara, kata Nabi SAW, mengucapkan bikalamin, suatu ucapan, ta'tadiru minhu qada, yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Wa ajmi' al-ya'sa mimma fi yadayin nas, dan
tekadlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekuat-kuatnya untuk tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat beliau yang pertama adalah wasiat untuk menjaga salat dengan khusyuk dan penuh kesungguhan. Idza qumtum fi salatika, apabila engkau bangkit untuk mendirikan salat, maka salatlah seakan-akan engkau berpisah. Ini wasiat yang pertama, wasiat untuk menjaga salat. Berusaha untuk mendirikan salat dengan khusyuk. Berusaha mendirikan salat dengan penuh kesungguhan. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah tiang agama. Salat ini adalah tiang agama. Ibadah yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim itu adalah salat. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk selalu mendirikan salat seakan-akan itu adalah salat terakhir kita. Seakan-akan ini adalah salat yang terakhir yang kita lakukan. Salat yang dilakukan dengan kesadaran bahwa mungkin kita tidak akan sempat lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah itu, ini akan menghantarkan kita kepada salat yang khusyuk dan salat yang bersungguh-sungguh. Dalam salat yang sempurna, seorang hamba merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ia memohon ya dengan segala kerendahan hatinya, ia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan jiwanya. Ia mengakui semua dosa dan kesalahan dengan rasa takut yang mendalam di dalam dirinya. Jika setiap muslim bisa menunaikan salat dengan perasaan yang seperti itu, ya, yaitu salat orang yang akan berpisah, maka ia tidak akan melalaikannya. Atau dia akan melaksanakannya dengan setengah hati. Tentu dia akan memaksimalkan semaksimal mungkin. Apabila dia melakukan salat ini dengan menjalankan wasiat Nabi SAW. Mendirikan salat seakan-akan ini adalah salat yang terakhir yang dia lakukan. Ya, rasa seolah-olah mengucapkan perpisahan dalam salat ini juga mengingatkan kita akan kefanaan dunia dan pentingnya persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Bahwa kita akan meninggal dunia. Kita tidak selama-lamanya hidup di dunia ini. Maka dengan demikian setiap rakaat ya, setiap sujud dan setiap doa di dalam salat ini akan menjadi lebih bermakna dan menggerakkan jiwa untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ya. Salatlah seakan-akan kita berpisah sehingga salat tersebut bisa khusyuk dan sungguh-sungguh. Kemudian wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam yang kedua, kata beliau, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu wadah. Janganlah engkau berucap atau mengucapkan suatu perkataan atau mengucapkan suatu ucapan yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Wasiat yang kedua ini adalah wasiat untuk menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia dan merugikan. Tentu kita, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mengetahui bahwa lisan ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lisan ini juga menjadi sumber malapetaka.
jika tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita agar tidak berkata-kata kecuali dengan ucapan yang baik, ya, kecuali dengan ucapan-ucapan yang baik, yang tidak akan kita sesali di kemudian hari. Ucapan yang tergesa-gesa, sembarangan ataupun kasar, ini seringkali membawa penyesalan. Hari ini kita ngomong seperti ini, akhirnya di kemudian hari kita menyesal. Pentingnya kita menjaga lisan kita, ya. Ucapan yang tergesa-gesa, sembarangan ataupun kasar itu seringkali membawa penyesalan. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa lisan adalah salah satu hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Ini lisan. Hal yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Maka jaga lisan kita sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Quran surah Qaf ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawasi, yang selalu siap mencatat apa yang ia ucapkan. Ini yang seharusnya perlu disadari oleh setiap kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya yang senantiasa mengawasi kita semua. Jadi apa yang kita ucapkan, yang keluar dari lisan kita, semua itu diawasi oleh malaikat utusan Allah dan dicatat. Dan tentunya itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ucapan yang keluar dari lisan kita itu adalah baik, maka kita akan menuai hasilnya kelak di akhirat. Tapi sebaliknya, apabila yang keluar dari lisan kita itu adalah keburukan-keburukan, maka kita juga akan menuai keburukan yang keluar dari lisan kita itu. Ayat ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, menegaskan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita itu akan dicatat dan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin harus selalu berhati-hati dalam berucap, ya, memastikan setiap kata yang keluar adalah kebaikan, atau lebih baik diam jika tidak bisa berkata baik. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya, yang ini mengingatkan kita bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam berkata, di dalam mengelontarkan kata-kata dari lisannya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik. Aw liyasmut, atau dia diam. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka solusi yang paling bagus adalah kata Nabi SAW, falyasmut. Hendaknya dia diam. Ya. Nah, ini adalah wasiat beliau yang kedua. Wasiat untuk menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia dan merugikan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas, dan bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Wasiat yang ketiga ini adalah wasiat untuk bersikap qanaah. Ya, wasiat yang ketiga ini adalah wasiat untuk bersikap qanaah dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Sifat qanaah yakni merasa cukup
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini adalah salah satu kunci kebahagiaan seorang muslim. Dalam hadis yang mulia, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menasihati agar tidak menggantungkan harapan pada apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap kepada manusia, ya. Jangan bergantung kepada manusia. Ketika hati seseorang selalu berharap kepada manusia, menginginkan, mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, ia akan mudah kecewa, ya. Ia akan mudah terjebak di dalam rasa hasad, di dalam rasa iri dengki, na'udzubillah. Dan bahkan mungkin terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang sejati seharusnya hanya menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab segala rizki, nikmat, karunia itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Rizki yang sampai kepada kita itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita, bukan dari makhluk, bukan dari manusia. Maka dengan sikap qanaah ini seorang hamba akan terhindar, ya. Dia akan terhindar dari rasa cemas dan ketergantungan yang berlebihan terhadap manusia. Maka ini bahaya kalau seseorang senantiasa bergantung kepada manusia, ya. Dengan sikap qanaah, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menghindarkan seorang hamba dari rasa cemas dan ketergantungan yang berlebihan terhadap manusia. Ia akan menjadi seorang yang bebas dari belenggu dunia, ya, dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Karena hanya mengandalkan Sang Pencipta yang Maha memberikan rizki kepadanya. Maka disinilah wasiat beliau Shallallahu alaihi wasallam yang ketiga, bersikap qanaah dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, ya. Lalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, tiga wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis tadi, ini adalah pedoman hidup yang sangat berharga bagi kita semua, ya. Salat yang dilakukan dengan penuh kesungguhan, kemudian menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia, serta sikap qanaah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan menuju kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Maka mari kita renungi dan amalkan tiga wasiat yang agung ini di dalam setiap langkah kehidupan kita, agar kita menjadi hamba yang selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berakhir dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan nasihat-nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberkahi di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka